think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film yang bisa mengguncang jiwa dan iman kalian. Film ini berjudul Frailty, yang dirilis pada tahun 2001. Ceritanya mengikuti seorang pria yang mengaku bahwa ayahnya adalah pembunuh berantai. Dan ayahnya percaya bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membunuh iblis yang menyamar sebagai manusia. Tapi apakah itu wahyu ilahi atau hanya kegilaan dari sang ayah yang sangat fanatik dengan agama? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berawal dengan memperlihatkan artikel tentang kasus pembunuhan berantai yang sampai saat ini belum juga terpecahkan. Dan media menyebutnya sebagai God Hand Case atau kasus tangan Tuhan. Lalu scene beralih ke sebuah markas FBI di kota Dallas yang berada di negara bagian Texas. Di sini kita akan berkenalan dengan agen FBI bernama Wesley Doyle, di mana dia sedang mendatangi kantor di malam hari karena mendapat laporan kalau ada orang yang ingin memberi informasi tentang kasus God Hand, yang ternyata kasus tersebut sedang ditangani oleh sang agen. Pria ini pun memperkenalkan diri, dia bernama Fenton, dan tujuannya ke sana untuk memberitahu siapa pelaku dari kasus God Hand. Lalu dia mengklaim kalau dalang dari kejahatan itu adalah adiknya sendiri. Namun agen Wesley terlihat tidak terlalu menanggapinya dengan serius, karena bagaimana mungkin kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini dapat terpecahkan dengan mudah. Fenton pun bercerita kalau kemarin malam dia mendapat telepon dari adiknya yang bernama Adam, di mana sang adik tampak histeris dan berkata kalau dia nggak bisa mengalahkan para iblis yang saat ini sedang mengambil alih dunia. Lalu dia menagih janji kepada sang kakak kalau apapun yang terjadi, dia harus membawanya ke sebuah tempat yang bernama Rose Garden. Dan pada malam itu juga Adam pun langsung bundir menggunakan pistol. Setelah itu dia menguburkan jasad adiknya di Rose Garden yang berada di daerah Truman. Wesley mencoba mengkonfirmasi hal ini dengan menelpon polisi lokal tempat Fenton tinggal. Dan ternyata sekretaris sheriff di sana pun berkata kalau dia memang mengenal Fenton, di mana Fenton baru saja membuat sebuah kehebohan karena telah mencuri ambulans yang berisi mayat adiknya. Namun atas rasa kemanusiaan, mereka tidak akan menuntut Fenton asal mengembalikan mobil ambulans yang telah dia curi. Namun pihak FBI masih belum bisa menemukan jawaban kenapa Fenton menuduh adiknya sebagai pelaku dari kasus God Hand. Untuk menjelaskan hal ini, dia pun menceritakan kehidupan masa kecilnya pada tahun 1979 di sebuah kota kecil bernama Truman, di mana dia dan adiknya tinggal di rumah yang berlokasi tepat di belakang Rose Garden. Bisa dibilang mereka merupakan keluarga yang tergolong religius. Dan mereka hanya tinggal bertiga dengan sang ayah, dikarenakan ibu mereka telah meninggal pada saat melahirkan si Adam. Namun suatu malam tiba-tiba sang ayah datang ke kamar membangunkan mereka. Sang ayah pun bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan wahyu dari Tuhan jika kiamat sudah dekat. Dan saat ini para iblis telah turun ke bumi. Menurut wahyu yang dia dapat, keluarga mereka diberikan tugas untuk membasmi iblis-iblis tersebut, di mana nantinya mereka akan mendapatkan 3 senjata, serta target iblis yang harus mereka habisi. Bahkan sang ayah percaya para malaikat menyebut keluarga mereka sebagai God Hand atau tangan Tuhan. Tentu aja si Fenton tidak percaya dengan perkataan ayahnya, dan dia sempat berpikir kalau ayahnya ini sudah gila. Namun beberapa minggu kemudian, di saat sang ayah sedang berangkat kerja, dia pun merasa mendapat tanda dari Tuhan, berupa sinar cahaya untuk masuk ke dalam sebuah gudang tua. Lalu pada saat dia mengecek ke dalam, ternyata ada sebuah kapak dan sepasang sarung tangan, yang dia yakini itu adalah senjata ajaib pemberian dari malaikat. Lalu suatu hari ayahnya mendapatkan senjata yang terakhir, dan terkumpullah 3 senjata yang akan mereka gunakan untuk melawan para iblis, yaitu sebuah kapak, sepasang sarung tangan, dan sebuah pipa besi.
Bahkan sang ayah juga telah mendapatkan daftar nama untuk para targetnya yang dia peroleh saat bekerja di bengkel. Di sini kita pun akan melihat sebuah scene pada saat sang ayah mendapatkan perintah tersebut. Sang malaikat pun juga menjelaskan cara untuk memakai kekuatan dan senjata yang telah diberikan. Jadi saat ini bisa dikatakan kalau tangan sang ayah dapat mendeteksi iblis dengan cara menyentuhnya. Karena itulah dia membutuhkan sarung tangan agar dapat memegang targetnya. Sebenarnya Fenton berusaha ingin mencegah. Bahkan dia berniat memberitahukan kelakuan ayahnya ke pihak polisi. Namun apalah daya, di sisi lain dia nggak tega jika melihat ayahnya di penjara. Hingga akhirnya Fenton mengurungkan niat tersebut. Suatu malam Fenton mendapati ayahnya yang tengah menggendong seseorang ke belakang rumah, di mana itu adalah seorang suster bernama Cynthia yang dia culik dari kota Jacksonville. Secara umum jarak kota itu akan memakan waktu sampai 1 jam. Tapi hebatnya walaupun sang ayah baru pertama kali datang ke kota itu, dia tidak kesulitan untuk menemukan rumah wanita tersebut. Karena dia percaya telah dituntun oleh para malaikat. Ayah mereka pun mencoba membuktikan kuasa yang telah diberikan dengan cara menyentuh wanita itu. Dan pada saat memegang tangannya, tubuh sang ayah langsung bergetar hebat seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Dan setelah itu dengan penuh amarah, dia langsung membunuh si suster menggunakan kapak sambil disaksikan oleh kedua anaknya. Lalu atas perintah malaikat, mereka pun memotong tubuh Cynthia. Setelah itu menguburnya di dalam Rose Garden. Karena kejadian ini Fenton pun langsung ketakutan sampai menangis. Namun berbeda dengan sang adik yang malah tersenyum seolah bangga dengan tindakan ayahnya karena menjadi pahlawan yang telah membunuh sang iblis. Di sini Fenton yang masih waras terus berusaha menyadarkan ayahnya karena dia menganggap kalau ini adalah sebuah pembunuhan. Namun si ayah tetap berpegang teguh pada pendirian dan keyakinannya bahwa yang dia bunuh adalah iblis yang berwujud manusia. Mendengar cerita itu, Agent Wesley pun tampak terkejut karena dia nggak menyangka kalau Fenton menyimpan kisah ini tapi tidak melaporkannya ke pihak polisi. Fenton pun menjelaskan jika dulu dia sangat takut kepada ayahnya. Bahkan setelah ayahnya meninggal, trauma tersebut masih membekas di hatinya. Karena itulah Fenton berasumsi kalau yang melanjutkan tugas ilahi dari sang ayah adalah adiknya, yaitu si Adam. Tapi di sini Wesley membutuhkan sebuah bukti fisik untuk mengungkap kasus tersebut. Sebab sampai saat ini pihak media menyebutkan jika dalam kasus itu terdapat 6 korban. Namun para polisi hanya menemukan 1 jasad korban saja, bersama sebuah catatan yang berkata kalau Tuhanlah yang telah merenggut nyawa ini. Serta untuk selanjutnya pihak kepolisian tidak akan menemukan mayat apapun. Karena itulah Fenton ingin mengajak Agent Wesley untuk pergi ke Rose Garden. Karena dia yakin kalau korban yang lain telah dikubur di sana. Lalu tanpa basa-basi lagi, Agent Wesley pun langsung mengajak Fenton untuk pergi ke lokasi tersebut guna membuktikan kebenaran dari ceritanya. Sebelum berangkat, Agent Wesley meminta Fenton memakai borgol untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian Fenton bertanya kepada Wesley kenapa di dalam ruang kerja Wesley hanya memajang 1 foto ibunya. Wesley pun menjawab kalau foto itu diambil beberapa hari setelah ibunya meninggal dunia, di mana ibunya dibunuh oleh seorang psikopat yang sampai saat ini pelakunya belum juga tertangkap. Setelah itu Fenton melanjutkan ceritanya, di mana setelah malam yang mengerikan itu, keluarga mereka melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Tapi saat pulang ke rumah, sang ayah membeli sebuah mobil van dengan tujuan untuk mempermudah aksi mereka. Karena di tangannya masih banyak target lain yang telah menunggu ajalnya. Dalam tugas kali ini mereka pun pergi bersama. Dan target selanjutnya adalah seorang pria parubaya yang saat ini sedang belanja di pasar swalayan. Oleh karena itu, sang ayah menyuruh Fenton untuk membantunya dengan cara mengalihkan perhatian pria tua itu agar lebih mudah menyergapnya. Namun karena Fenton tidak memiliki keyakinan yang sama dengan ayahnya, dia pun menolak tugas tersebut. Tapi sang ayah terus menanamkan rasa kepercayaannya dan terus memaksa Fenton untuk membantu pekerjaan tersebut. Dan dengan terpaksa pada saat pria tua itu kembali, Fenton berpura-pura kalau anjingnya tengah bersembunyi di bawah kolong mobil. Dan di saat pria tua itu ingin membantu mengecek, sang ayah pun langsung menghantam kepalanya dari belakang sampai pingsan.
Alhasil, Fenton dan adiknya harus kembali melihat ritual sesat dari sang ayah, yaitu menyentuh kepala licin pria ini untuk melihat wujud iblisnya. Dan setelah selesai menerawang, dia pun langsung membelah kelapa pria itu. Singkat cerita, pada saat mengubur potongan tubuh si korban, ayah mereka pun berkata kalau pria ini memang pantas mati, karena dia adalah seorang pembunuh anak kecil. Tapi Fenton tetap dengan pendiriannya dan menganggap kalau ini adalah sebuah pembunuhan. Karena hal itu, dia pun berniat mengajak Adam untuk segera kabur dari rumah. Namun si Adam menolak, karena menurut Adam apa yang sudah dilakukan oleh sang ayah dianggap telah sesuai dengan perintah Tuhan. Hari pun berganti, terlihat sang ayah mengajak Fenton untuk berbicara. Lalu dengan wajah sedih dia pun berkata jika semalam malaikat kembali mendatanginya dan memberitahukan suatu hal yang tidak terduga, di mana dia mendapat perintah untuk membunuh Fenton karena jiwa Fenton telah dirasuki oleh iblis. Tapi tentu saja sang ayah tidak ingin melakukan perintah tersebut karena dia yakin kalau jiwa Fenton masih bisa diselamatkan. Karena itulah dia mengajak Fenton pergi ke belakang rumah dan menyuruhnya untuk menggali sebuah lubang sedalam 10 kaki, dengan harapan agar Fenton dapat merenungkan segala perbuatannya yang selalu menolak perintah Tuhan. Hingga akhirnya dengan bersusah payah dan tangan yang terluka, Fenton berhasil menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 6 hari. Namun tetap saja hal ini tidak membuat kepercayaan Fenton berubah. Dan ternyata lubang galian tersebut ingin dipakai sang ayah untuk membuat ruangan tersembunyi yang nantinya akan digunakan untuk memusnahkan iblis yang telah mereka tangkap. Keesokan harinya sang ayah kembali menangkap seseorang yang dia yakini adalah iblis. Namun karena sudah tidak tahan dengan kegilaan ayahnya, Fenton pun langsung kabur dari sana, lalu berniat melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Setelah melapor, sheriff pun segera mendatangi rumahnya untuk mengkonfirmasi laporan dari Fenton. Setelah bertemu sang ayah, sheriff ini pun menjelaskan kalau Fenton telah menceritakan sebuah kisah yang cukup aneh, sekaligus mengerikan. Fenton berkata jika ayahnya telah membunuh orang atas dasar perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, mereka pun pergi mengecek ke area ruangan bawah tanah untuk memastikan apakah cerita Fenton benar adanya. Namun pada saat diperiksa, sheriff ini tidak menemukan apapun di dalam ruangan tersebut. Di sini Fenton tidak kehabisan akal dan dia mengatakan jika dia bisa menunjukkan lokasi kuburan dari korban sebelumnya. Namun si sheriff terlihat sudah malas menanggapi perkataan Fenton yang seolah sedang mempermainkannya. Lalu ketika hendak pergi dari sana, tanpa diduga tiba-tiba sang ayah memukul sheriff tersebut hingga terjatuh dari tangga, dan dia pun langsung menghabisinya. Gilanya lagi, dia malah menyalahkan Fenton atas kejadian ini, dikarenakan Fenton tidak mempunyai keyakinan yang sama dengan dirinya. Setelah kejadian itu, sang ayah pun berniat ingin membunuh si Fenton. Namun beruntung Adam langsung mencegah niat tersebut, sehingga nyawa Fenton masih bisa terselamatkan. Namun sang ayah lagi-lagi menghukum Fenton dengan memasukkannya ke dalam ruangan bawah tanah dan memaku pintu masuknya, dengan tujuan agar Fenton segera bertobat dan memiliki keyakinan yang sama. Keesokan harinya Adam datang ke ruangan tersebut dan dia berkata kalau Fenton akan dihukum selama 1 minggu, di mana sang ayah hanya akan memberi jatah segelas air setiap harinya. Lalu pada hari ke-7 pintu ruangan itu pun dibuka, dan sang ayah bertanya apakah Fenton telah bertobat dan mengakui keberadaan Tuhan. Namun dengan sinisnya Fenton malah menjawab kalau Tuhan itu tidak ada. Alhasil dia pun kembali dikurung. Lalu setelah berminggu-minggu tanpa diduga di dalam kegilaan alam bawah sadarnya, pintu hati Fenton pun terketuk dan dia bertemu dengan Sang Pencipta. Kemudian suatu hari dia pun segera dikeluarkan dari ruangan itu, karena saat Adam memanggilnya, Fenton tidak memberikan respon apapun,
Takutnya ada apa-apa terhadap si Fenton. Sang ayah yang khawatir langsung memberikan pertolongan. Dan di sela momen ini sang ayah tampak bahagia karena Fenton berkata kalau dia telah bertemu dengan Tuhan dan mengakui keberadaannya. Atas pencapaian ini, seminggu kemudian sang ayah pun mengajak kedua anaknya untuk kembali memburu iblis. Dan kali ini target mereka adalah seorang pria kasar bernama Brad White. Fenton bersama ayahnya datang ke tempat itu dengan modus kalau ban mobil mereka bocor dan ingin meminjam sebuah dongkrak. Namun di saat ingin melancarkan aksinya, pria ini sempat memberikan perlawanan. Tapi kali ini untungnya Fenton dengan sigap membantu sang ayah. Dan akhirnya Brad dibawa ke ruangan bawah tanah di mana mereka akan melakukan ritual sucinya. Tidak lupa juga sang ayah terlebih dahulu memegang pria tersebut untuk memastikan sosok iblis yang ada di dalam dirinya. Dan setelah melakukan penerawangan, dia semakin yakin kalau pria ini harus segera dihabisi. Dan kali ini Fenton ditunjuk sebagai algojonya. Dengan tatapan tajam, Fenton terlihat sangat siap menerima tugas itu. Namun pada saat ingin mengayunkan kapaknya, dia malah mengarahkan benda itu ke arah ayahnya. Semua orang yang berada di sana kaget melihat kejadian tersebut. Tapi di dalam nafas terakhirnya, sang ayah berbisik kepada Adam untuk langsung membunuh iblis tersebut. Scene kembali ke Fenton dengan Wesley, di mana setelah kejadian berdarah itu, seminggu kemudian mereka melapor kepada polisi kalau sang ayah telah meninggal. Dan pada akhirnya karena polisi tidak dapat menemukan ayah mereka, Fenton dan Adam pun dikirim ke panti asuhan yang berbeda. Tidak lama kemudian sampailah mereka di Rose Garden. Fenton pun melanjutkan ceritanya. Pada saat dia dan Adam menguburkan jasad ayah mereka di tempat tersebut. Pada momen inilah kedua kakak beradik itu membuat janji. Jika suatu saat Adam memusnahkan kakaknya, maka dia harus menguburkannya di sini. Agent Wesley pun tampak kebingungan karena jika Adam sudah memusnahkan kakaknya, kenapa Fenton masih berada di sini di depan matanya? Dan plot twist akhirnya terungkap. Ternyata identitas asli pria ini adalah Adam, bukanlah Fenton. Itu artinya dia adalah orang yang telah membunuh kakaknya, yaitu si Fenton. Mereka pun sampai di sebuah lokasi, tempat makamnya Fenton, bersama mayat para korban yang lain. Namun lagi-lagi Agent Wesley kembali dibuat bingung karena di sana terdapat banyak sekali kuburan. Padahal dalam kasus God Hand diduga hanya ada 6 korban. Di sini Adam pun mengaku kalau kuburan itu adalah tempat dia memusnahkan para iblis. Di depan kuburan Fenton dia kembali bercerita kalau dulu ayahnya telah membuat kesalahan karena mengabaikan perintah Tuhan untuk membunuh Fenton. Setelahnya tugas itu pun dijalankan oleh si Adam. Namun dia harus menunggu perintah dari sang ilahi. Karena jika dia membunuh kakaknya tanpa perintah dari Tuhan, tindakan tersebut malah menjadi sebuah pembunuhan. Dan pada suatu hari akhirnya nama sang kakak masuk ke dalam daftar miliknya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mendatangi Fenton dan mengakhirinya pada saat itu juga. Adam. Dari sini kita pun diperlihatkan dengan dosa para korban yang telah terbunuh. Dari sang suster maupun pria parubaya yang menjadi korban mereka. Adam juga berkata jika nama Wesley telah masuk ke dalam daftar nama targetnya. Mengetahui itu, Wesley pun menjadi sangat geram. Karena pelaku dari kasus God Hand yang tidak kunjung terungkap, sekarang sudah berada di depan matanya. Namun pada saat dia ingin menyerang, dengan santainya Adam langsung menangkis serangan tersebut. Dan ketika dia menyentuh Wesley, akhirnya terungkap kenapa dia masuk ke dalam daftar targetnya si Adam. Hal itu disebabkan karena pelaku pembunuhan ibunya Wesley adalah Wesley itu sendiri. Kemudian Adam pun mengambil kunci untuk membuka borgol di tangannya. Agent Wesley mulai terlihat tampak lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya semua sandiwara yang Adam lakukan dari tadi bertujuan untuk menjebak Agent Wesley. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh si Adam. Dia pun langsung melempar Agent Wesley ke dalam lubang peristirahatan terakhirnya.
Di sini Agent Wesley langsung mengancam, jika dia terbunuh maka Adam akan segera tertangkap. Karena pada saat di kantor banyak orang yang telah melihat wajahnya. Tapi Adam langsung menjawab, jika semua orang di kantor FBI pasti mengira bahwa Fenton lah yang telah datang ke sana, karena sebelumnya Adam memperkenalkan diri sebagai si Fenton. Sehingga semua tuduhan pasti akan jatuh kepada sang kakak. Ditambah lagi dia yakin jika Tuhan akan selalu melindunginya. Kemudian Adam pun langsung menghabisi Agent Wesley. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat di kantor FBI telah terjadi kehebohan, dikarenakan Agent Wesley telah menghilang. Alhasil, Adam yang memperkenalkan diri sebagai Fenton pun menjadi dugaan pelaku pertama. Namun di saat mereka ingin mengecek rekaman CCTV, wajah Adam tidak tersorot. Setelah itu, para polisi menyerbu rumahnya Fenton. Dan di saat mereka memeriksa tempat tersebut, seorang agen yang bernama Griffin malah mendapatkan sesuatu yang ganjil, di mana terlihat ada nama Wesley di dalam sebuah daftar nama. Di sana mereka juga menemukan lencana FBI milik Agent Wesley dengan kondisi yang sudah berlumuran darah. Berdasarkan jejak telepon, Agent Griffin pun pergi ke kantor kepolisian kota Truman, di mana dia ingin bertemu dengan sheriff di kota tersebut. Dan tanpa diduga, plot twist kembali terjadi. Karena ternyata yang menjadi sheriff di kota itu adalah Adam. Namun Agent Griffin sepertinya lupa kalau mereka pernah bertemu di kantor FBI. Lalu Griffin pun langsung mengatakan niatnya datang ke sana, yaitu untuk mencari kakaknya Adam, alias si Fenton, yang menjadi pelaku utama dari kasus God Hand. Di sana Adam berpura-pura menerima laporan dan akan membantu jika pihak FBI membutuhkan kerjasamanya. Dan pada saat bersalaman, Adam pun berkata kalau Griffin adalah manusia yang baik. Lalu Agent Griffin pamit dan beranjak pergi dari sana. Tidak lama kemudian kita juga melihat sepertinya sekretaris Adam mempunyai keyakinan yang sama dengannya. Dan bisa dibilang kalau wanita ini adalah kaki tangannya si Adam. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesatkan. Film ini adalah gambaran gelap tentang bagaimana keyakinan bisa menjadi pedang bermata dua. Apakah yang dilakukan sang ayah benar-benar perintah dari Tuhan? Atau justru delusi berbahaya yang dibungkus dengan iman? Tapi kalau emang perintah Tuhan kayaknya nggak mungkin. Karena Tuhan di berbagai macam agama tidak pernah memerintahkan makhluknya untuk saling membunuh. Apalagi dengan dasar iblis yang masuk ke tubuh manusia. Film ini mengajarkan kita ketika kepercayaan membutakan logika, seberapa jauh seseorang bisa pergi demi merasa benar. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke keluarga kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.